Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini KPK akan mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan. Jadi ini tentu penyidikan baru dari pengembangan fakta-fakta perkara-perkara sebelumnya. Dan penyidikan ini relatif masih baru ya, beberapa bulan yang lalu sekitar bulan September. Dan kami juga belum umumkan kepada masyarakat mengenai ini. Jadi perkara ini terkait dengan penerimaan hadiah atau janji, jadi suap gitu ya, oleh penyelenggara negara atau mewakilinya terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN P 2017 dan APBN tahun 2018. Hadir sore hari ini Pak Deputi Penindakan, Pak Karyoto, nanti yang akan membacakan poin-poin dari konstruksi perkara ini, termasuk nama tersangka tentunya, serta jabatannya, dan juga dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Setelahnya kami persilahkan teman-teman untuk bisa bertanya, diutamakan terkait dengan perkara ini lebih dahulu, dan berikutnya kami beri kesempatan untuk perkara-perkara lain yang sedang ditangani oleh KPK. Baik, kami silahkan Pak Karyoto untuk membacakan beberapa poin terkait dengan kegiatan penyidikan dugaan korupsi perkara dimaksud. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis dari berbagai macam media dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Perkenankanlah pada sore hari ini kami sebagai pertanggungjawaban publik menyampaikan kinerja Kedeputian Penindakan tentang penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN P 2017 dan APBN 2018. Dalam perkara ini sebelumnya KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, antara lain sebagai berikut: Sukiman, anggota DPR RI periode 2014-2019, Nathan Pasomba, PLT, Kadis PUPR Pegunungan Arfak, Papua Barat, Rifa Surya, Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik 2, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik 2, dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, termasuk fakta persidangan dan fakta hukum dari perkara Sukiman dan kawan-kawan, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan pengumuman tersangka sebagai berikut: SL, tenaga ahli DPR fraksi PAN dan saat ini menjabat Ketua Harian DPD PAN Subang. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SL selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 November 2022 sampai dengan 11 Desember 2022 di rutan KPK pada Kafling C1 Gedung ACLC. Konstruksi perkara diduga telah terjadi pada sekitar April 2017. Nathan Pasomba yang saat itu menjabat PLT Kadis PUPR Pegunungan Arfak, Papua Barat datang menemui Rifa Surya yang menjabat Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik 2, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik 2, dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan meminta agar dibantu dan difasilitasi mendapatkan alokasi dana DAK APBN P 2017 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Rifa Surya kemudian menyampaikan keinginan Nathan Pasomba pada tersangka SL selaku tenaga ahli DPR fraksi PAN agar bisa dipertemukan dengan Sukiman yang menjabat anggota Komisi 11
dari fraksi PAN sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI. Selanjutnya dilakukan pertemuan di Jakarta yang dihadiri Rifa Surya, tersangka SL dengan Nathan Pasumba, dan disepakati untuk dilakukan pengurusan dengan adanya pemberian sejumlah uang dengan persentase fee 9% dari nilai dana DAK APBNP 2017 yang nantinya akan cair. Meneruskan keinginan Nathan Pasumba tersebut, Rifa Surya dan tersangka SL menemui Sukiman di gedung DPR RI dan menyampaikan kesediaan Nathan Pasumba untuk memberikan sejumlah uang dengan memasukkan Kabupaten Pegunungan Arfak dalam daftar aspirasi DPR dan bisa diberikan alokasi dana maksimal. Dengan bantuan Sukiman, dana DAK untuk Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 49,9 miliar rupiah disetujui oleh Banggar DPR RI, dan hal ini diinformasikan tersangka SL dan Rifa Surya ke Nathan Pasumba. Karena pengurusan pertama berhasil, Nathan Pasumba kembali meminta Rifa Surya dan tersangka SL serta Sukiman agar dibantu dan difasilitasi kembali mendapatkan alokasi dana DAK APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Kesepakatan besaran fee masih dengan persentase 9% dari nilai DAK APBN 2018 yang nantinya akan cair. Masih dengan cara yang sama, kemudian Rifa Surya dan tersangka SL menyampaikan pada Sukiman untuk bisa mengusulkan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi dana DAK APBN 2018 dan akhirnya mendapatkan persetujuan Banggar DPR RI sebesar 79 miliar rupiah. Bocoran informasi persetujuan anggaran tersebut disampaikan Rifa Surya dan tersangka SL pada Nathan Pasumba sebelum adanya pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan. Terkait teknis penyerahan uang dari Nathan Pasumba ke Rifa Surya dan tersangka SL dilakukan melalui transfer rekening bank menggunakan rekening PT DIT yang kemudian diteruskan penyerahannya ke Sukiman dengan cara tunai dengan total sejumlah sekitar 2,6 miliar rupiah dan US dollar 22.000. Selain itu, Rifa Surya dan tersangka SL juga menerima uang terpisah dari yang diterima Sukiman dengan jumlah sekitar 800 juta rupiah. Atas perbuatan tersebut, tersangka SL disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Karyoto yang telah membacakan poin perkembangan dari perkara dimaksud, yang pada prinsipnya bahwa KPK mengumumkan satu orang sebagai tersangka, yaitu SL, tenaga ahli DPR fraksi PAN, dan saat ini menjabat Ketua Harian DPD Partai PAN Kabupaten Subang. Dan juga melakukan penahanan sampai nanti tanggal 11 Desember 2022. Penyidikan perkara ini dimulai oleh KPK pada tanggal 14 September 2022, jadi 2 bulan yang lalu, dan harapannya dengan dilakukan penahanan maka perkara ini terus berjalan dan segera dilimpahkan pada proses persidangan tentunya. Silakan 3 orang penanya, 1, 2, 3. Oke, silakan dari Mas Mario dulu dari depan. Oke. Ya, terima kasih. Saya mau nanya ini kan rangkaian yang cukup panjang, kayaknya nih maraton nih dari zaman Amin Santono, Yahya Purnomo, kemudian berkembang di lingkaran yang kecil Rifa Surya. Tapi pertanyaan saya kok tidak ada pengembangan gitu loh dari Yahya Purnomonya ke atas gitu loh, atau ke minimal pengembangannya selain Sukiman, Amin Santono ini kan ada garis partai yang bermain. Amin Santono juga partai, terus Sukiman juga partai PAN. Ini kan garis partai. Apakah KPK juga sudah melihat jejak-jejak tersangka ini mengalirkan dananya ke partainya misalkan? Satu. Terus kedua, apakah memang hanya Sukiman dan Amin Santono yang bermain di Komisi Anggaran DPR? Setahu saya beberapa waktu lalu
KPK juga telah memintai keterangan sejumlah anggota DPR dari Komisi 11 kalau nggak salah, Komisi Anggaran. Apakah memang tidak ada tindak lanjut pengembangan untuk mendalami pembahasan? Karena ini APBN, artinya pembahasannya itu memang betul di tingkat pusat, di tingkat nasional, yaitu di DPR gitu loh. Nah, kedua, ini kembali pengembangan dari Pergunungan Arfak, yang mana adalah ini bagian dari Provinsi Papua. Tetapi kenapa, apakah KPK tidak melihat adanya perintah aliran dana kepada kepala daerah Bupati Arfaknya? Kok hanya Nathan Pasomba sebagai Kadis PUPR? Apakah memang dia memiliki kewenangan, kebijakan, atau minimal kepala daerah ngetahui nggak sih jika memang ada 2 kali pengusulan DAK ini? Lalu saya mau nanya terkait pengembangan DAK lain, kok ini agak, apa sih kendalanya kok cukup lambat ya DAK ini ya? Ini kan setahu saya masih ada Balikpapan, masih ada beberapa daerah lain lah selain pengembangan, justru balik lagi ke arah Pegunungan Arfak. Ini kan daerah timur masih ada beberapa lagi, kok agak lamban. Kenapa? Kendalanya apa? Untuk pertanyaan lain, saya mau menanyakan terkait kasus proyek pembangunan gedung DPR Morowali yang sebelumnya KPK telah menetapkan dengan mengeluarkan sprindik yang ditandatangani Ketua KPK pada tanggal 13 September 2022 dengan 10 orang penyidik yang menyatakan menetapkan tersangka saudara Roni Tanusaputra dalam pengadaan proyek yang mana Roni Tanusaputra ini 2 kali mengajukan pra peradilan yang sebelumnya sempat bebas di tangan Hakim Tunggal pra peradilan Hendra Saputra. Apakah KPK telah melihat adanya perhubungan dugaan suap? Karena ini semuanya ini dari 5-5-nya menang gitu loh. Ini kan ada semacam pra peradilan berjamaah memenangkan 5 tersangka. Ini KPK melihat nggak sih hakim-hakim ini pada main gitu loh? Pertanyaan saya. Dan terkait Roni Tanusaputra ini sendiri, ini yang ngebebasin hakimnya Saputra juga nih. Ini jangan-jangan satu Saputra nih, satu PO kayaknya nih, perusahaan bus atau apa ini. Nah, lalu dari jumlah anggaran pembangunan itu 9 miliar. Dan sekarang tempat atau lokasi gedung DPR Morowali Utara itu menjadi situs sejarah sama seperti Hambalang. Dan dugaan korupsinya, artinya kerugian negaranya ditaksir sekitar 8 miliar,002. Apakah KPK sudah memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut seperti Hambalang atau bagaimana ke depannya? Nah, lalu bagaimana dengan tersangka-tersangka lain yang saya firm itu ya baru Roni Tanusaputra ini? Gimana? Itu aja. Satu lagi deh, Mas Ali. Soal saya mengkonfirmasi ke Pak Karyoto karena berkali-kali saya nanya ke Mas Ali nggak pernah dijawab, ke Mas Karyoto aja Pak Deputi tolong konfirmasi bahwa dalam pengembangan kasus pengadaan tanah Pulau Gebang pada hari Jumat kemarin ada seorang saksi yaitu asisten manajer PT Sarana Perumda Saranajaya mengembalikan sebuah mobil usai diperiksa selama sekitar 6 jam. Mobil berwarna abu-abu dengan plat B2380 BZD. Itu apa memang terkait, apakah memang ada perhubungannya pemberian itu dengan hasil dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang? Terima kasih. Di belakangnya silakan. Ya, untuk kasus ini saya mau nanya, ini kan tersangkanya ini SL. SL ini kan Ketua Harian DPD Pansubang. Nah mungkin nggak sih atau memang KPK sudah mendalami uang yang diterima SL ini dipakai atau digunakan untuk kepentingan pileg maupun pilkada di Subang karena dia adalah orang yang harus menyukseskan pileg dan pilkada di sana. Apakah ada aliran dana ke situ? Untuk kasus lain, pertama KPK kan waktu itu mau memanggil Zulkifli Hasan untuk mendalami dugaan suap di Unila, tapi sampai sekarang waktu itu dia nggak datang dengan alasan ada pekerjaan. Nah,
kok belum dipanggil lagi? Apakah keterangan Pak Zulkifli Hasan ini nggak dibutuhkan lagi atau sudah dijawab oleh saksi lain? Gitu. Terima kasih. Yang kedua, mau nanya soal pengacaranya Lukas NMB, Aloysius Renwarin. Hari ini dia bikin rilis, dia bilang nolak diperiksa di Jakarta, maunya di Papua. Bahkan dia bilang kalau dia udah kontakkan sama Dirdik KPK buat diperiksa di Papua. Nah, ini benar nggak sih si Aloysius Renwarin ini sering kontakan sama Pak Dirdik atau itu cuma klaim sepihak saja? Karena setiap rilisnya itu udah kayak bestie banget itu berdua. Terus terakhir, ketiga pencarian Harun Masiku. Ini perkembangannya ada apa enggak? Apakah KPK sudah menemukan lokasinya Harun atau gimana? Karena kan sedikit lagi udah pilpres pemilu. Nah dia dari pemilu sampai mau pemilu lagi itu belum ditemukan. Apakah ada tenggat waktu atau target KPK menemukan dia kapan? Sampai bulan apa, tahun berapa gitu? Itu ya saja. Kayaknya tadi udah banyak pertanyaan soal kasus ini, ya langsung kasus lain aja Mas Ali ya. Izin Mas Ali, soal ini Mas yang baru-baru aja saya baca di SIPPPN Selatan, itu ada gugatan pra-peradilan oleh anggota Polri Bambang Kayun. Katanya dia ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh dua pihak gitu kalau nggak salah. Ini tuh kasusnya kasus apa ya Mas ya? Terus juga apakah yang bersangkutan akan segera ditahan dan benarkah statusnya dia sudah tersangka? Mau nunggu proses pra-peradilan atau nunggu proses etik dulu atau gimana Mas? Itu atau Pak Karyoto. Terus juga soal kasus ini Pak. Kemarin kan Pak Johanis Tanak terkait kasus kardus durian. Kemarin kan Pak Johanis Tanak bilang katanya mau pengen gelar perkara dulu ini kasus kardus durian ini biar gimana jelasnya gitu. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Nah itu kapan akan melakukan gelar perkara, terus juga katanya ada informasi bahwa kasus ini sudah masuk ke penyelidikan, apakah benar? Lalu kasus lainnya soal kasus LNG Pertamina, apa gimana perkembangannya? Bu Karen dan yang lainnya udah dicegah dari berapa, kayaknya sebulan 2 bulan lalu gitu. Itu gimana, apakah akan segera ditahan? Ketiga kali atau keempat, pertanyaan soal kasus pajak Pak. Ini kan yang di sidang kan konsultannya John Lin sama konsultannya siapa? Panin ya. Kalau Panin sendiri kan kemarin sempat di sidang-sidang sebelumnya di surat dakwaan itu muncul fakta bahwa ada keterlibatan Mumin Ali Gunawan. Nah itu apakah akan dihadirkan sebagai saksi? Ada juga fakta persidangan yang menyebutkan ada peran Haji Isam di kasus ini. Apakah yang bersangkutan juga mau dihadirkan sebagai saksi gitu, mengingat mungkin keterangannya dibutuhkan gitu untuk klarifikasi atau sebagainya. Itu terakhir kasus Bupati PPU Pengembangan Pak. Ini kan kalau nggak salah di fakta sidangnya itu ada dia menerima sejumlah uang, bentuknya mungkin gratifikasi ya kalau nggak salah ya. Itu dari beberapa perusahaan terkait perizinan tentunya. Yang saya highlight salah satunya Telkomsel gitu, soalnya Dirutnya pernah dipanggil juga ke sini kan ya, Dirut Telkomsel. Nah itu gimana Pak pengembangannya? Itu aja sih paling. Maaf pertanyaannya banyak, terima kasih. Oke, terima kasih pada teman-teman. Ada 3 orang penanya Pak. Baik, terima kasih. Pelan-pelan saya coba menjawab dari Pak Mari yang pertama. Masalah DAK ya peningkatan dan pengelucuran ya. Kalau di P itu berarti penambahan. Kalau di APBN berarti penambahan alokasi. Ini memang kalau kita lihat dari yang tercapture atau terlihat dari fakta-fakta yang ada, ini jumlahnya masih relatif kecil. Artinya suapnya itu kecil. Nah kita belum melihat kalau misalnya alirannya kemana, itu belum melihat karena cash by cash. Ya. Nggak mungkin kecuali kalau misalnya saya sebagai anggota partai bawah, ada atasan saya transfer. Kalau cash by cash ya sulit dilacak. Bisa ngaku, bisa tidak. Ya memang kemungkinannya, logikanya bahasa Pak Mario memang betul. Kalau cara mendapatkannya seperti itu, nah, Pak Mario akan mengatakan apa tidak mungkin atasannya mendapatkan.
Tetapi kita kembali lagi tidak bicara asumsi. Kita bicara adalah kecukupan alat bukti. Apakah ada saksi yang mendengar melihat? Apakah ada saksi yang menyatakan betul pihak-pihak lain mendapatkan aliran dana tersebut? Misalnya kalau perbankan ya mudah dilacak. Ya. Yang kedua tentang kembali kalau kita lihat yang terjadi di Bali, ada operatornya, ada penanggung jawabnya. Nah ini kembali pada saat ini nanti akan kita tanyakan kepada satgasnya bagaimana apakah si SL ini mendapatkan ataukah pernah ada komunikasi ya. Karena ini perkara juga banyak sekali dan sudah lama. Saya berupaya untuk melakukan bukan cuci gudang ya. Untuk keadilan kita harus memproses orang-orang yang betul-betul terlibat dalam perkara ini. Ini PR buat kami juga nanti akan kami tanyakan. Kenapa? Apakah ada alat bukti, saksi-saksi, ada perintah-perintah dari yang betul-betul berkompeten keinginan dengan adanya penaikan atau mendapatkan DAK atau volume kenaikan DAK tersebut. Kalau Pak Mario bilang cukup lambat, ya memang kita akui, memang waktunya bertahun-tahun dan ini juga masih belum ada yang selesai. Karena begini, ketika Satgas itu mendapatkan tugas menangani perkara ini, dia dapatkan menangani perkara yang baru lagi, mereka membuat prioritas. Apalagi ini adalah akhir tahun, target untuk 120 perkara atau berkas perkara harus tercapai. Nah untuk mengembangkan satu perkara sendiri, ya mungkin rekan-rekan juga paham, rekan-rekan sudah lama di sini, satu perkara untuk menaikkan satu tersangka lain tidak bisa dalam waktu yang relatif singkat 2 bulan atau 3 bulan. Apalagi ini nyangkut sekalian, menyangkut tentang berkaitan dengan instansi lain seperti adanya statement tentang kerugian keuangan negara. Ya, kalau kita bicara tentang kerugian keuangan negara, lembaga BPK, BPKP ini ada mekanisme tersendiri. Ya, kita hanya bisa melakukan koordinasi dan kerjasama secara intens. Nah, yang kemarin kita bangun coba adalah kami memanfaatkan apa yang dinamakan di bagian kami itu ada DNA, N analisis, D-nya itu deteksi and analisis. Yang di situ juga sebenarnya rekan-rekan kami ini mempunyai keahlian sebagai auditor. Dan di kasus RJ Lino ini sudah merupakan sebuah langkah yang baik buat kami untuk melakukan perhitungan versi KPK. Ya walaupun ini juga tidak akan berbeda jauh dengan versi BPK maupun BPKB karena sumber pelaksana adalah editor yang mempunyai ilmu yang sama. Yang lain masalah gedung DPRD Morut, ya memang kembali kenapa perkara ini ditarik, ya diambil alih oleh KPK karena ada hal-hal yang dalam tanda petik masih banyak dipertanyakan oleh publik maupun oleh aparat penegak hukum. Kedeputian Korsup memandang perkara ini perlu ditarik karena tadi sudah menjadi tersangka ketika dalam proses koordinasi kepolisian dan kejaksaan di tengah jalan ada upaya pra-peradilan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka dan mereka mendapatkan terkabulkan permohonannya sehingga ada beberapa tentang penyidikannya tidak sah dan itu berturut-turut dari tersangka 1, 2, 3, dan 4 dan kami yakin dalam proses ekspos proses ini kami yakin ini perkaranya betul-betul ada. Karena apa? Pertama tentang pengadaan tanahnya, yang kedua adalah tentang konsultan perencanaannya pembangunan, yang ketiga adalah pelaksana pembangunan. Dan memang betul Pak Mario kalau menurut informasi di sana ini bangunan dibangun di tanah yang keadaannya miring sehingga bangunan itu tidak bisa dimanfaatkan. Memang pada saat gelar juga kalau berdasarkan hasil penelitian berkas perkara sangat dimungkinkan adalah total loss. Nah kemudian kalau satu hakim menangani beberapa pemohon pra-peradilan di pengadilan negeri Morut, ya kembali kalau suap ini kan tempus waktunya seperti satu slide show. Ketika
sudah muncul ketika tercapture oleh penegak hukum dan tertangkap, jadilah kasus OTT. Kalau tidak, ya tidak akan mungkin antara pemberi dan penerima bercerita. Ya, kita tahu tidak ada upaya-upaya di penegakan hukum kita adalah dengan cara-cara kekerasan. Ya. Tidak boleh. Pengakuan adalah berdasarkan keahlian dan kelihan para aparat penegak hukum untuk mencari alat-alat bukti, baik melalui saksi, surat, jejak digital dan lain-lain. Untuk Pulau Gebang, ini yang masih Pak Mario ya. Pak Mario biasanya kalau nggak terjawab protes ini. Ya. Pulau Gebang ini memang ini masih dalam proses lidik ya. Dari sidik yang pertama ke lidik. Ya memang bersyukur misalnya kalau ketika kita memanggil seorang yang diklarifikasi, kemudian mengembalikan, ini berarti membukakan bahwa betul ada sesuatu upaya-upaya suap atau pembagian dari hasil yang dianggap tidak sah. Ini tentunya bagi kami akan memudahkan pencarian alat-alat bukti yang terkait saksi maupun barang bukti yang menyangkut tentang perkara. Ya mudah-mudahan saya tidak katakan panjang lebar, mudah-mudahan dalam beberapa waktu yang akan datang akan segera naik karena memang sudah cukup lama dari Saranajaya yang pertama dengan pengembangan beberapa perkara menyangkut belanja-belanja tanah oleh BD Saranajaya. Untuk Mas Chandra, ya dikatakan kalau pengembangan bahwa pelaku adalah sebagai orang yang menjabat di partai di daerahnya, ya kembali pertanggungan jawab ini tidak akan disusun secara rapi. Misalnya ketika dia ini ada, wah ini saya dapat dari hasil ini, saya bagi dari hasil ini. Mendapatkannya pun secara ilegal tidak mungkin akan dibukukan secara legal, pasti akan mudah terdetek. Nah, kita belum tahu apakah ada ke arah situ, tapi yang jelas kalau 800 juta di ini kan masih dibagi dua itu kan, berapa nanti yang lain-lain kita nggak tahu. Tapi andai kata ada pun, ini kembali ke aset tracing. Nanti kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Kalau sudah ditahan, besok akan diperiksa secara maraton. Kamu dapat duit berapa saja, kemana saja penggunaannya. Apakah akan menjadi tindak pidana TPPO yang berikutnya, atau cukup bahwa hasil itu bisa kita sita kembali untuk negara. Yaitu tergantung situasi dan kondisi yang akan datang. Yang kedua masalah pemanggilan saksi. Saksi, ya gini ya, kami kadang-kadang memang beberapa kali selalu bertanya-tanya kepada ini kalau yang kita panggil itu menghebohkan. Nah, contoh dulu kalau nggak salah Effendi Gosali ya dipanggil. Setelah ditanya-tanya, ya mohon maaf, saya nggak tahu waktu itu pemeriksaan saksi itu adalah orang yang melihat atau mendengar terhadap suatu peristiwa pidana. Kalau hanya misalnya dalam suatu pidana, saya ketemu ini, kalau tidak perlu ya seharusnya tidak. Tetapi kalau dipaksakan biar heboh, kita nggak tahu ini. Tapi yang ini akan kami dalami lagi, apakah yang bersangkutan layak betul sebagai saksi dalam konstruksi bangunan perkara atau hanya karena ada dengar-dengar langsung dipanggil. Nah ini ya tentunya koreksi buat kami juga. Nanti akan kami lihat ke dalam Satgas itu bagaimana sebenarnya tentang urgensinya seseorang ini dipanggil dalam sebuah bangunan perkara. Kemudian menyangkut pemanggilan penasihat hukum Lukas NMB. Ya memang dikatakan mereka mengatakan itu berkaitan dengan tugas pokok tidak bisa dipersalahkan lah atau kalau ya memang ini kaitannya masih belum mempersalahkan orang. Ini masih ada fakta-fakta yang perlu kita gali, kita kumpulkan yang menyangkut tentang penanganan perkara Lukas NMB secara umum. Ya. Tidak terkait misalnya ini itu nanti masih menjadi bahan kita untuk dikumpulkan tentang berkaitan dengan beberapa orang pengacara ini. Harun Masiku, ya kalau DPO bukan hanya Harun Masiku, masih ada yang di Aceh, masih ada yang diperkirakan orang Jepang ini. Ya, ada 4 ya, masih ada 4. Nah sebenarnya bagi kami, saya nggak bicara secara detail ya. Ya mudah-mudahan aja ini kan kondisi sudah mulai bagus, hubungan kerjasama antar negara sudah mulai. Kemarin tuh ceritanya begini, kalau ini saya ibaratkan, saya ingin pergi ke daerah situ,
orang daerah situ mengatakan, kamu nggak usah kesini dulu deh, saya akan yang cek tentang informasimu. Nah ini kita sambil ini menunggu, tapi kami kemarin sudah bersepakat, ya sudahlah kita tidak akan mengandalkan dari agensi yang lain, kita akan mencoba dengan cara-cara kita secara legal tentunya ya, tidak terus kemudian kita ya tahu bahwa rekan-rekan tahu bahwa beberapa orang yang diketahui seperti di Singapura pun kita harus koordinasi dengan CPIB di sana, ya baik dia sebagai saksi maupun yang diduga sebagai tersangka. Dan ini pun belum bisa kita update apakah memang betul saat ini ada di situ atau tidak. Kalau ada di situ tidak, karena saya yakin kami lembaga KPK, ya kita ini dengan KPK, dengan CPIB sudah ada kerjasama yang baik. Terus yang ketiga, gugatan pra peradilan oleh BK. Ya ketika inilah kembali lagi ketika KPK melakukan cekal dan lain-lain, mesti informasi ini sudah tersebar. Biasanya kan KPK ini kalau melaporkan kepada masyarakat dan publik, kepada rekan-rekan jurnalis adalah seperti forum seperti ini. Nah dengan cara begitu, kalau yang bersangkutan sudah melayangkan gugatan pra peradilan, ya bagi kami nggak ada masalah. Kami siap menghadapi dan kami yakin apa yang sudah kami lakukan adalah betul-betul sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku dalam penetapan tersangka. Ya. Kasus durian ini saya belum mendengar akan ada gelar perkara karena sebenarnya gelar perkara sudah dilakukan. Ya. Dan kami juga karena masih sifatnya surat perintah penyelidikan itu ada beberapa opsi. Ya. Kami belum berani mengatakan pada rekan-rekan karena keputusannya belum diambil. Apakah mau ya sebenarnya bagi kami ini kalau waktunya seperti ini jadi dilema ya. Tapi dalam penegakan hukum sebenarnya tidak boleh ada dilema seperti itu. Ya kami juga kenapa saya pernah tanya-tanya kepada rekan, kenapa tidak dulu waktu masih hangat-hangatnya perkara ini tidak diselesaikan. Ya, ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Tapi yang jelas forum pimpinan ekspos perkara ini sudah sangat objektif dan transparan. Nah ini nanti belum saja kita ambil keputusan terhadap yang terkini. Apakah ada info-info baru dari rekan-rekan yang karena penyidiknya, jaksanya sendiri sudah banyak yang terpisah. Ya, kasus durian 2000 berapa sih? 11. Ya 2011. Sekarang sudah berapa tahun? 11 tahun. Ya. Ya kalau Pak Mario bilang durian ya wajar kalau duriannya udah tumbuh jadi durian yang lain. Terus masalah LNG, ini kembali kita tidak mengatakan karena koordinasi kami dengan BPK itu sudah intens sekali. Nanti kalau kami sudah cukup waktu untuk argo kita jalankan penahanan, ya akan segera dilakukan penahanan. Pajak naik ini kami belum dibahas secara spesifik terhadap laporan jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan persidangan. Nanti kita lihat bagaimana posisinya. Terus masalah Bupati Panajem Pasir Utara, ya ini kalau nggak salah sudah ada 2 perkara lagi yang dulu di sini dengan yang terakhir tentang BUMD. Ya, ada modus BUMD melakukan penambangan ya kalau boleh dibilang hampir agak ada ilegalnya. Nah itulah yang dimainkan di situ dan kemarin ada juga penetapan tersangka yang lain ya. Nah mungkin itu rekan-rekan yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran. Pak Mario kalau yang masalah penyelidikan ya mau tanya lebih lanjut nanti bisa WA Pak Ali. Terima kasih. Oke, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Masalah pemanggilan ya karena begini, kemarin kita berkeyakinan bahwa semua surat perintah penyidikan yang sudah dikeluarkan oleh Polda Sulawesi Tengah itu kan sudah dianggap tidak sah, sehingga kami mengulangi proses dari penyidikan dan pada waktunya kalau sudah siap ya
akan segera. Tapi nanti secara detail Pak Ali bisa menanyakan kepada Satgasnya langsung, kira-kira kapan. Tapi yang jelas itu akan kami tangani kembali. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Oke, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Karyoto kehadiran pada sore hari ini dan teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.